Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para ustaz, hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setiap mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafaati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wal hadrati wa nahusu ususan litanif riyadus shalihin min kalami sayyidil mursalin ta'lifu Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab mulatafatul yatim wal banati wasairi dha'ifah. Jadi bab bersikap lembut terhadap anak-anak yatim, anak-anak perempuan, begitu pula kepada semua di kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Dan satu perintah untuk berbuat baik terhadapnya dan bersikap tawadhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Wahfid, dan rendahkanlah, bersikap merendah, atau dalam artian wahfid dan rendahkanlah janahaka sayapmu lil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman. Kalimat ini, ayat ini dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88. Wahfid ya Muhammad, dan rendahkanlah wahai Muhammad, kata Allah, janahaka sayapmu lil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman. Kita tahu ya namanya fungsinya sayap itu untuk terbang tinggi apa terbang ke bawah, Pak? Ya, ibaratnya kan pengen tinggi pakai sayap. Artinya kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah agar wahfid janahaka lil mu'minin, bukan untuk menghindari di kalangan orang-orang lemah bagi orang-orang yang beriman. Jadi wahfid janahaka ini ya, kalau secara harfiah, secara lafziah berarti rendahkanlah sayapmu, berarti diperintahkan untuk berbuat tawadhu. Merendahkan diri bukan berarti menghinakan diri. Jadi Allah mewahyukan kepada Rasulullah agar bersifat rendah di kalangan orang-orang yang beriman, agar mereka pun diperlakukan dengan baik. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, nafsaka dirimu, ma'alladzina bersama orang-orang yad'una yang menyeru rabbahum terhadap Rabb mereka bil ghadati di waktu pagi, wal asyi di waktu sore, yuriduna wajha yang berharap wajah hanya mendapatkan keridhaan Allah, hanya berharap ridha Allah. Wala ta'du aidnaka, dan janganlah engkau berpaling, wala ta'du, dan janganlah berpaling ainaka pandanganmu anhum dari mereka, turiduna zinatal hayatid dunya, karena hanya engkau mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini di Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ini ada rangkaiannya dengan Quran surat Al-An'am ayat 52. Ini pun nanti akan berkaitan dengan hadis yang akan disampaikan. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk bersabar terhadap dirinya, kemudian bersabar bersama orang-orang yang sama-sama menyeru untuk menyembah Allah. Jadi kita tahu orang-orang yang beriman mengikrarkan musyahadah, bersaksi bahwa Allah Rabbnya, Nabi Muhammad Rasulnya, itu kebanyakan di kalangan kaum-kaum lemah.
budak, orang-orang miskin. Dipikir mah waktu itu Islam kayaknya kalau yang memeluk itu kurang elit orang-orangnya. Jadi orang-orang miskin, orang-orang lemah, para budak pada masuk Islam. Maka saat itu ya kumpulannya Rasulullah ya bersama orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang secara ekonomi kurang, bahkan kebanyakan di kalangan mereka para budak. Kemudian ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun diperintahkan. Jadi khitabun Nabi, khitabul ummah. Ini memang yang disampaikan adalah Rasulullah, tapi pun memberikan nasihat kepada kita. Jadi wala ta'du, ketika Allah sampaikan wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Artinya tetap tidak boleh memandang bulu, memperlakukan berbeda. Oh dia mah yang datang pejabat, yang datang rakyat biasa, perlakuannya beda. Karena apa? Islam datang itu memberikan satu pencerahan bahwa semua di mata Allah itu sama. Allah tidak lagi melihat status sosial, Allah tidak lagi melihat status derajat keekonomian hamba-hambanya, tapi yang Allah lihat adalah dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini pun pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul. Lagi-lagi pesan ini pun untuk kita umat beliau. Fa ammal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap anak-anak yatim, bahkan ini pun mengingatkan Rasulullah, Rasul itu lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Walamma tamma min hamlihi syahrain tufiya bil Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 2 bulan dalam kandungan, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. Jadi Rasulullah dalam kandungan sudah yatim. Maka fa'abmal yatima fala taqhar. Jadi maka adapun terhadap anak-anak yatim jangan berbuat kasar. Jadi jangan berbuat keras. Fa'abmal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap anak-anak yatim maka janganlah menghardiknya, keras kasar. Ini pun dalam Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang menghardik anak yatim dikelompokkan sebagai orang yang alladzina yukadzibu biddin, orang yang dusta akan agamanya. Ara'aita, tahukah engkau ya Muhammad, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama, ai huwa al-ma'ad wal jazaa' wa thawab. Ad-din bimakna al-ma'ad wal jazaa' wa thawab. Ad-din, agama, yang mengandung arti bahwa dalam agama ada hari di mana kelak nanti kita akan dibangkitkan. Di hari kebangkitan nanti ada al-jaza, pembalasan dari setiap amal yang kita lakukan, baik amal itu baik maupun buruk. Jadi semua amal kita nanti akan dibalas, Pak. Ya, jadi ya terserah kita itu. Kalau dalam pesannya malaikat Jibril mah wa'mal ma syi'ta, terserah kamu mau berbuat kayak gimana, sekarepmu, ibaratnya gitu ya. Terserah kamu mau belaga kayak bagaimana, sekarepmu ya. Mau berbuat apa silahkan, mau ibadah monggo, mau maksiat silahkan.
ibaratnya dilarang tapi tak terlarang kan gitu ya. Artinya apa? Tapi pesan penekanannya apa? Fa innaka majziyun bi. Maka sesungguhnya engkau akan dibalas dari setiap amalmu. Jadi kita dipersilakan, itu ikhtiar kita, pilihan khiyarah kita. Mau berbuat apapun silakan, tapi semua perbuatan itu ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nggak ada balasan keburukan melainkan pula keburukan. Maka ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ad-din bimakna yaumul ma'ad wal jazaa wa thawab. Hari kelak nanti kita dibangkitkan. Artinya kalau kita orang yang kategorinya dusta akan agama, berarti dia mendustai kalau kita nanti akan dibangkitkan kembali setelah kita dimatikan oleh Allah. Lah kita mah hidup 2 kali, mati 2 kali. Kita udah pernah mati, Pak. Sekarang ini kita sedang mengalami kehidupan yang pertama, dan kita sudah melalui kematian yang pertama. Kita sedang menuju kematian yang kedua. Setelah itu kita akan dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang kedua, kehidupan yang abadi. Ketiadaan kita sebelum adanya kita itu kematian kita. Sekarang kita sedang menjalani sebuah kehidupan kita yang pertama. Kita hidup bukan untuk hidup, Pak, tapi kita hidup untuk mati. Mati kita pun bukan untuk mati, tapi mati kita itu untuk hidup. Ya, jadi kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Ibarat kita sedang menjalani kehidupan pertama. Kita itu keluar lubang, mohon maaf, masuk lubang. Ya, kita sedang berjalan menuju lubang-lubang kita, lubang liang lahat, yaitu kubur, alam barzakh, alam penantian, terminal. Ya, kita istirahat sejenak untuk dibangkitkan. Jadi kalau memang orang yang dusta akan agama, dusta terhadap hari kebangkitan, oh kita bakal mati, kita bakal dibangkitkan Allah kembali. Orang yang dusta agama berarti dia akan mendustai yaumul jaza, hari semua amal akan dibalas. Orang yang dusta akan agama berarti dia dusta akan as-sawab, adanya pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Lantas Allah memberikan indikator, ciri-ciri, takrif, pengenal siapa sih model orang yang dustai agamanya. Ternyata fazalikal ladzi yad'un yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ternyata penekanan ibadah kita bukan hanya penekanan ibadah secara vertikal saja. Kita diingetin bahwa betapa pentingnya ibadah. Pembuktian dari ibadah vertikal kita akan tampak dari ibadah horizontal. Itu ibadah sosial kita, peduli, kepedulian kita terhadap anak-anak yatim. Jadi mereka itulah orang yang menghardik anak yatim menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu ciri yang nyata dan jelas, menjadi takrif, tanda pengenal orang yang mendustai agamanya. Siapa yang menghardik anak yatim? Hardik itu seperti apa sih perlakuan menghardik? Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya alladzi yakharul yatima. Yakharul yatima apa? Berbuat kasar sama anak yatim, kasar, keras, baik kasar secara sikap menyakiti fisik maupun kasar secara sikap menyakitin psikis. Ngomong ya nyelekit, ya ngomongnya kasar, keras, itu kan nyakitin secara psikis, atau main tangan nyakitin fisik. Wa yadhlimuhu haqqahu, dia zalim terhadap haknya. Artinya apa? Menzalimi haknya. Umpama
kita ini orang yang ketitipan, anak yatim di kalangan keluarga kita, kita yang menguasai hartanya, ya. Kemudian harta yang mesti miliknya tidak diberikan kepada haknya. Wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaih. Enggak ngasih makan, ya. Membiarkan mereka hidup terlantar, membiarkan mereka hidup tanpa pendidikan, membiarkan mereka hidup tanpa naungan dan belas kasihan. Wala yuhsinu ilaih, dan tidak berbuat baik kepadanya. Nah, ini pesan di bab ini, kita lembutkan hati kita, ya. Buang kesombongan kita. Seperti tadi ayat tadi, wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu. Artinya siapapun kita yang sudah berterbang tinggi, mungkin secara status sosial punya derajat yang baik, wahfid janahaka. Oh, saya ini seorang pejabat, wahfid janahaka, rendahkan sayapmu, turunkan kedudukanmu, dalam arti buang kesombongan yang ada di diri kita, sehingga kita tidak merendahkan siapapun di mata kita, semata melihatnya kemuliaan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun terhadap orang-orang yang minta-minta, ya jangan kau bentak. Kadang-kadang kita memang berpikir gini, ini orang masih gagah, jalan saja masih gagah, tenaga masih kuat, kok minta-minta. Gitu, kadang-kadang hati kita kan ngomong begitu, ya. Meskipun kita tahu mungkin dalam pandangan mata kita dia kuat, dia mampu bekerja. Artinya apa? Jangan dia rendahkan dirinya dengan apa minta-minta. Mesti kita orang mukmin yang kuat punya iffah, kehormatan. Tapi ketika ada di kalangan mereka yang minta-minta, jangan bentak. Makanya Allah berfirman, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik ketimbang kita sedekah. Ada orang minta-minta, kita kasih tapi diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Ngasih ini dia minta, ngasih mah ngasih, tapi ngoceh tuh, ngomel. Semudah bukannya kerja gitu kan, umpama gitu, ngomel tuh. Maka apa kata Allah, qaulun ma'rufun khair, maaf itu lebih baik. Ucapan yang baik itu lebih baik ketimbang sedekah tapi diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Mendingan maaf, itu kan lebih enak daripada ngasih mah ngasih nggak seberapa, ngasih gope, ngoceknya sampai separagraf misalnya gitu ya. Ya Allah, itu. Maka wa abmasaila fala tanhar, terhadap orang yang minta-minta jangan bentak, ya. Maka itu pun terkait dengan jangan sampai kita menghardik anak yatim. Kemudian di Quran surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan hardik, jangan berbuat kasar. Terhadap orang yang minta-minta jangan bentak pula, ya. Kemudian di Quran surat Al-Ma'un tadi disebutkan indikator ciri-ciri orang yang mendustai agamanya. Salah satunya fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kita nih nggak mampu nih buat ngasih, tapi jangan sampai mulut kita juga berat buat nyuruh orang, yo itu orang tuh bantu. Tuh ada orang susah, makan susah, ya. Dagang nggak boleh umpama gitu ya. Dia udah nggak makan sekian hari. Kalau memang kita nggak bisa bantu, tapi mulut kita jangan sampai nggak mau ngomong kepada orang yang mampu buat nolong. Itu tolongin tuh orang, udah sekian hari nggak makan. Bantu nyambung lidah sajalah. Kalau ini saja nggak mau, masuk ke dalam kategori allazi yukadzibu biddin, ya. Nyambung lidah saja dah gitu. Kalau kita yang nggak mampu, nyambung lidah saja, gitu ya. Ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatan nafarin. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami bersama Nabi dan kami itu ada berenam 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu berkata tuh kepada Nabi, utrud haula, usir dia. Sa'ad bin Abi Waqqas beserta 6 orang yang lainnya diperintahkan ketika ia mengadakan pertemuan dengan Rasulullah. Ini orang-orang musyrik ngomong itu di kelompoknya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kawan-kawan disuruh diusir. Utrud haula la yastari'udna alaina. Jadi suruh dijauhkanlah. Ya. Padahal maka di situ disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas wa kuntu ana. Yang 6 orang sittatan nafar itu anak saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, wa rajulun min Hudzail, dan seorang laki-laki dari Hudzail, wa Bilal, ada yang menyebutkan Khabbab, Amr, maka disebutkan rojulan, yang disebutkan wa rajulani lastu usammihima, dan 2 orang yang aku tidak kenal namanya. Ada yang menyebutkan Ammar dan Khabbab. Nah ini Bilal, Ammar, Khabbab di kalangan ini kan orang-orang yang dikategorikan orang lemah, para budak. Melihat keberadaan mereka berenam ini, orang-orang musyrik, al-musyrikuna, orang-orang musyrik di kalangan kaum Quraisy, saat itu ingin berjumpa dengan Nabi. Ada mereka nih, mereka pengennya jangan disatukan, utrud haula, usir mereka. Jadi usir mereka. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa waqa fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hatinya beliau berkata, masya Allah, ayyaka afa hadatsa nafsa. Beliau pun berkata dalam hatinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang kemudian menjadi asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-An'am ayat 52. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Al-Aqra bin Habis At-Tamimi wa Uyainah ibnul Asad Al-Fazari. Jadi Aqra bin Habis At-Tamimi kemudian Uyainah itu menemui fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada ma'a Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Khabbab qaidan fi nasi minad du'afa minal mu'minin. Jadi Rasulullah di situ ada Suhaib, Bilal, Ammar, Khabbab, dan tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, ya, kemudian rajulun min Hudzail. Dia di kalangan disebutkan qaidan fi nasi minad du'afa minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang lemah, di kalangan orang-orang yang beriman. Ini kelompok orang-orang yang lemah lah. Falamma ra'awhum halan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika mereka si Aqra dan Uyainah beserta kawannya minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik, ya, dia merendahkan, ya, haqqaruhum fi nafarid fi ashabi. Jadi mereka merendahkan 6 orang tadi, dianggap hina, dianggap ya memang dianggap lemah, ya. Maka mereka menginginkan diusir, utrud haula, usir dia. Artinya dia ini nggak mau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama duduk bareng satu majlis dengan orang-orang lemah, rasa dirinya terhormat.
Maka apa katanya? Inna nuridu an taj'ala lana minka majlisan. Dia ingin berharap, tapi dia pengen masuk Islam tapi dengan satu perjanjian itu, ya. Inna nuridu, kami bermaksud, kami ingin, kami mau, antaj'ala lana minka majlisan, engkau buatkan satu majlis perkumpulan ya di kalangan mereka khusus. Karena apa? Ta'riful nabi, ta'riful nabiyil arabi faddalana. Karena kami ini dikenal di kalangan orang-orang Arab itu termasuk orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keunggulan. Itu jadi ngerasa dia itu punya kemuliaan, ngerasa punya martabat lah, derajat lah, orang-orang yang dikategorikan konglomerat. Dan dia mengatakan fa inna wufudal Arab ta'tika, banyak delegasi-delegasi orang-orang Arab itu yang sering datang kepada engkau. Fanastahyi, maka kami akan malu, maka kami akan jatuh harkat martabat kami, intaronal Arab ma'a hadhil a'bad, kalau memang mereka di kalangan orang-orang Arab melihat kami duduk bareng sama para budak, Bilal bin Rabah, Khobab, Ammar dan yang lainnya. Dia nggak mau duduk bareng sama para budak gitu. Jadi ngerasanya direndahkan gitu. Maka akhirnya apa? Fa idza nahnu ji'naka, kalau memang kami datang maka dia usir. Ini yang tadi disebutkan, jangan sampai duduk bareng. Kalau memang fa idza nahnu faraqna faqud ma'ahum in syi'ta, kalau memang kami sudah selesai urusan kami denganmu wahai Muhammad, ya silakan engkau berkumpul lagi dengan mereka jika kamu menghendaki. Saat itu Rasulullah qala na'am ya. Tapi apa, sampai Rasulullah pun kemudian mereka qalu faktub lana 'alaika kitaban, minta satu perjanjian di atas hitam di atas putih lah ibaratnya gitu. Nah akhirnya apa? Fada'a bi sahifah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta untuk mengambil sebuah kertas lembaran untuk mencatat itu. Belum tertulis satu keputusan apa yang dia mau. Biar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah menyerahkan kertas, minta ditulis satu perjanjian. Saat itu wanahnu qu'udun fi nahiyah, saat itu kami itu duduk berada di pojok. Ini bangsanya Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khobab, Ammar, Bilal, ya, rajulun min Huzail duduk di pojok menyaksikan tuh kejadian itu. Karena termasuk yang menjadi objek di kalangan mereka yang dihina oleh orang-orang musyrik. Maka turunlah ayat, Jibril turun menyampaikan wahyu, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Janganlah engkau usir orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi sore, mereka hanya berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah. Saat itu pun Rasulullah farama sahifatahu, lempar kertasnya. Maka ini satu peringatan bahwa agar kita memperlakukan sama, jangan membeda-bedakan. Kadang-kadang memang pandangan mata kita itu kemuliaan seseorang kan dilihat dari harta, pangkat, kedudukan. Tapi memang innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat, ya, kita itu dari segala fisik kita, apa yang kita punya, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kita dari amal soleh ibadah kita. Terbukti, ya, ini menjadi satu pelajaran iktibar buat kita dari satu hadis ini, ya. Dan ini langsung
ya, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada orang yang ingin mengadakan perjanjian, ya, ingin masuk Islam, tapi ingin dipisah, orang kaya sendiri, orang-orang miskin sendiri, gitu. Artinya tidak dicampur. Ya, Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala atsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat wajah-wajahmu, bentuk tubuhmu, kekayaanmu, jabatanmu, ya, kedudukanmu, ya, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya bahwa Islam datang memberikan persamaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Ya, di hadis sebelumnya, ya, di hadis sebelumnya kita terkait dengan terkadang orang yang berpenampilan compang-camping, berpenampilan kusut, yang kadang-kadang kalau ngetok pintu rumah kita nggak mau ngebukain, bisa jadi diam. Itulah orang yang doanya ketika mengangkat kedua tangannya Allah ijabah. Ya. Jamaah yakin dimuliakan Allah. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Bagaimana ketika mempekerjakan bahan cacat, disuruh minta-minta, sistemnya seorang kayak itu. Mempekerjakan orang yang cacat gitu. cacat secara, ya. Bagaimana kita mempekerjakan orang-orang yang cacat secara fisik kemudian diperintahkan untuk minta-minta, ya. Kemudian dia hanya mengambil, memeras yang disuruh orang, ya. Dia cuman jadi apa, remote doang barangnya gitu. Store, ya. Ini termasuk di kalangan orang-orang yang menzolimi hak orang. Dia zalim, ya. Zalim terhadap hak orang, ya. Orang disuruh, kadang nanti hasilnya dia mas berapa, dia ngambil lebih banyak, kan. Artinya apa? Mereka inilah dikategorikan minadz zalimina, di kalangan orang-orang yang zalim. Zalim itu apa? Menganiaya, ya. Orang yang menganiaya itu ya termasuk di kalangannya bukan hanya harta, kehormatan pun, ya. Kehormatan pun dia nggak mau minta-minta, tapi kehormatan orang yang dikorbankan, haknya dia yang minta, dia yang ngambil haknya. Nah, ini termasuk juga bagian daripada minaz zalimin, ya, orang-orang yang zalim yang nanti kelak akan datang, ya, di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas kezalimannya. Silakan. Berapa menit? 4 menit. Oke. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pembahasan ini satu perintah buat kita, ya, untuk mulatafah. Kita punya hati yang lembut. Hati yang lembut terhadap siapa? Hati yang lembut di kalangan kita agar memandang dengan kelembutan terhadap anak-anak yatim, fakir, miskin, ya. Tadi jangan sampai kita membeda-bedakan. Kadang-kadang begitu, orang dilihat orang itu, kadang kita itu tertipu. Makanya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu, Pak. Kelihatannya mah pakaiannya, kadang-kadang kita tertipu dengan pakaian.
pakaiannya bagus, pakaiannya necis, cakep, tapi apa? Bisa jadi dia itu tidak lebih baik ketimbang orang yang dianggap buruk. Seperti siapa? Orang-orang yang pakaian compang-camping. Maka dalam hadis ini memberikan satu pesan buat kita, ya, bukan menjadi sebuah alasan kita untuk menghardik, merendahkan mereka lantaran karena pakaiannya. Bukan menjadi sebuah alasan kita untuk merendahkan karena tampangnya. Ada orang tampang jelek kan kadang-kadang orang itu gatel aja buat ngebully kan gitu ya. Kadang-kadang kita tuh mulut kita kadang gatel itu kalau nggak ngebully orang itu, kalau nggak merendahkan orang itu kayaknya mulut kita gatel tuh ya. Lihat orang rendah itu, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi tadi, maka ini pun pesan Rasulullah SAW buat kita. Bahkan ini disaksikan langsung oleh para sahabat di kalangan sahabat-sahabat beliau. Saat itu Rasulullah berteguh dalam hatinya, Masya Allah, ayyaqa'a hadatsan nafsah. Ada sebuah keinginan di mana memang Rasulullah itu menghendaki saat itu yang masuk Islam dari kalangan minad du'afa wal fuqara wal masakin, ya orang-orang yang nggak berduit lah ibaratnya gitulah, orang-orang yang lemah, miskin, fakir tuh. Dalam hal itu kenapa Rasulullah itu waktu itu sebelum turun wahyu seolah-olah akan mengiyakan, ada harapan dari kalangan mereka pun yang merasa memiliki kehormatan dan kekayaan agar mereka pun terketuk hatinya untuk memeluk Islam. Makanya ketika mereka membuat satu perjanjian, pengen dibuatkan satu majelis khusus buat mereka yang gak ada mereka di kalangan minad du'afa, di kalangan mereka orang-orang yang lemah. Harapan mereka itu tadi, harapannya adalah supaya mereka mendapatkan kehormatan terkhusus. Maka Rasulullah SAW dengan turunnya wahyu ini pun maka membatalkan apa yang dikehendaki mereka, karena tadi sebuah persamaan hak di antara umat manusia, ya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan itu hanya ketakwaan lah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Harapan besar kita terus selalu memperbaiki kualitas ibadah kita, selalu memperbaiki kualitas amaliah kita dengan harapan amaliah kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.